Bismillah, alhamdulillah, khawatal iman, azrul iyakum, alhamdulillah, al-ustadz al-fadhil Abu Qatadah, hafidhallahu tabaraka wa ta'ala, telah hadir bersama kita untuk melanjutkan kajian ilmiah kita Tabligh Akbar pada kesempatan yang berbahagia ini dengan mengangkat tema yang insyaallah sangat penting ya bagi pemahaman dan amal kaum muslimin, yakni tentang bernegara ya. Beliau akan mengangkat tema kan kujaga negeriku maka kembali. Marilah kita sempurnakan adab kita dalam majlis ilmu syar'i. Kita simak dengan baik apa yang beliau sampaikan dan kemudian kita mengikat faidah ilmu yang beliau sampaikan dengan mencatatnya. Kepada Al-Ustaz Falyatafadhal mashkuran. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa yang dirahmati Allah taala, pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nikmat sehat, sehingga pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini. Yang kedua, ucapan rasa syukur dan terima kasih pertama atas nama tentunya seluruh jajaran Polres Metro Bekasi yang telah menjadikan satu wasilah yang sangat agung berkumpulnya kaum muslimin di tempat yang mulia ini, bersatunya kaum muslimin antara tentunya pemerintahan dan dalam hal ini kepolisian dengan seluruh kaum muslimin. Dan tidak lupa tentunya kepada Bapak Mulyono yang alhamdulillah mungkin saya udah kenal sebelumnya dengan beliau, yang juga menjadi satu wasilah adanya kegiatan di pagi yang berbahagia ini. Dan yang ketiga, saya ucapkan juga kepada seluruh ikhwan dan akhwat yang telah menjadi panitia penyelenggara kajian di pagi yang berbahagia ini. Demikian juga kepada seluruh ikhwan dan akhwat kaum muslimin, kaum muslimah, dan tidak juga lupa kepada pemirsa Ahsan TV di mana saja berada yang telah mengikuti kajian yang berbahagia ini. Kajian yang berbahagia ini tentunya tadi sudah dibahas tentang berkaitan dengan kewajiban seorang mukmin mencari rizki yang halal, rizki yang berkah. Judul yang saya bawakan hari ini sesuai dengan permintaan dari panitia, akan kujaga negeriku. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memahami, mungkin kita sejak kecil mempelajari tentang sejarah Indonesia. Dan Allah Subhanahu wa taala juga alhamdulillah telah memberikan
berkah kepada saya pribadi bisa mengunjungi Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan yang terbaru, alhamdulillah kami, saya dengan teman-teman ustadz rihlah dakwah ke Maluku Utara, yaitu Tidore, Ternate, Tobelo, Morotai, Bacan, Halmahera Barat, Halmahera Utara. Kita berdakwah, dan tentunya kami sangat mengetahui bagaimana kita tahu bahwa Maluku Utara itu salah satu ikon kerajaan Islam, ya, yang di situ tegak negara Indonesia bagian timur, ya, yaitu Papua Barat, ya, dimana kita tahu, ya, kalau kita berbicara tentang Indonesia dan berbicara tentang Islam, maka kita tahu bahwa umat Islam adalah bagian terbesar dari negara ini, ya, 90% atau 82% dari Sabang sampai Merauke, dan punya sejarah memerdekakan negara ini. Dan kita tahu, saya tidak akan berbicara sejarah karena ini perkara yang jelas. Bahkan kita tahu bahwa Sultan Tidore dan tentunya yang ada di sana, itulah yang juga mempersatukan Indonesia. Sejarah membuktikan bahwa ketika sekutu dan para penjajah telah melangkahkan kaki dari Indonesia, diusir dengan kekuatan kaum muslimin, maka 1/3 Indonesia itu dipertahankan oleh mereka kaum muslimin. Karena tentunya kalau di saat itu Sultan Tidore memilih berpisah dengan Indonesia, maka Indonesia itu tidak akan punya freeport, ya. Dan itu catatan pentingnya. Jadi Indonesia ini tidak akan punya freeport kalau Sultan Tidore waktu itu ingin memisahkan diri dari Indonesia. Maka Sultan Tidore itu bergabung dengan Indonesia dan memasukkan 1/3 negara Indonesia. Dan di sini menunjukkan bahwa umat Islam punya sejarah dalam kemerdekaan bangsa ini. Umat Islam punya sejarah terhadap bangsa ini, sesuatu yang tidak akan diragukan. Maka tidak mungkin ada umat Islam tidak cinta NKRI. Tidak mungkin ada umat Islam yang ingin memisahkan diri dari negara ini. Karena umat Islam yang memerdekakan negara ini, umat Islam yang memperjuangkan negara ini, dan ini dari sejarah waktu ke waktu sesuatu yang sangat jelas sekali, tidak perlu diperbincangkan, tidak perlu diperdebatkan, sebenarnya juga tidak perlu diseminarkan, sangat jelas gitu, ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin yang saya ingin sampaikan di sini bahwa apa yang wajib bagi umat Islam atas nikmat kemerdekaan ini dan atas nikmat bersatunya negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ya. Sesuatu yang wajib disepakati oleh umat Islam dan wajib disepakati oleh kita sebagai ahli sunnah, bahwa nikmatul amni nikmatun azimah. Nikmatul amni a'zamu min nikmati rizki wa nikmatus sihah.
Sesuatu yang harus kita sama-sama memahami dengan benar, bahwa nikmat keamanan, nikmat kedamaian itu lebih mulia ketimbang nikmat banyaknya rizki, bahkan lebih mulia ketimbang nikmat sehat. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Baqarah tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salam pada ayat 126, dan lihat juga pada surah Ibrahim ayat 35. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa? Wa idh qala Ibrahimu Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Wa qala Allah Ta'ala wa idh qala Ibrahimu Rabbi ja'al hadza baladan amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Marilah kita memperhatikan dua ayat ini. Itu surah Al-Baqarah ayat 126 dan surah Ibrahim surah ke-14 ayat 35. Nabi Ibrahim berkata, "Ya Rabb kami, jadikanlah kota ini kota yang aman, damai, sentosa, yaitu Mekah Mukarramah. Dan karuniailah penduduknya rizki." Nabi Ibrahim meminta kedamaian, ketentraman sebelum meminta rizki. Bahkan dalam surah Ibrahimnya itu meminta kedamaian sebelum ibadah. Wa idh qala Ibrahimu Rabbi ja'al hadza baladan amina wajnubni wa bani an na'budal asnam. Ya Rabb kami, jadikanlah kota ini kota yang aman, damai, sentosa, dan jauhkanlah aku dan anak cucuku dari penyembahan berhala. Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kedamaian sebelum meminta rezeki? Maka jawabannya ada dua sisi, kata para ulama. Yang pertama, bahwa kedamaian adalah sumber segala sesuatu. Orang bisa beraktivitas, kerja, bertani, bercocok tanam, berternak, kerja, kemudian kita belajar ketika aman. Orang bisa ke sana kemari ketika damai. Coba kalau banyak huru hara, banyak pertikaian, peperangan, sangat sulit sekali kita melakukan aktivitas hidup. Dan sangat sulit sekali bagi kita adalah untuk mencari rezeki, mencari dunia dan ketenangan. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kedamaian sebelum rezeki. Yang kedua, juga kita tidak mungkin menikmati rezeki. Orang punya uang miliaran, tapi tidak bisa ke pasar. Kenapa? Karena banyak huru hara. Orang juga tidak bisa menikmati hotel-hotel yang indah, kemudian taman-taman yang indah, tempat-tempat rekreasi yang indah, kecuali di perjalanannya aman. Coba kalau ada huru hara, ada peperangan, banyak pembunuhan, banyak begal-begal gitu di perjalanan, nggak nikmat manusia. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kedamaian sebelum meminta rizki. Bahkan nikmat kedamaian ini lebih didahulukan daripada nikmat sehat. Perhatikan kepada hadis yang sahih bahwa Nabi SAW bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afin fi jasadihi indahu kutu yaumihi faqad hizat alaihi dunya bihadzafiriha." Baginda Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang di pagi hari dia damai, aman, tentram dengan istrinya, dengan anaknya, dengan tetangganya, aman damainya. Ketika kita membukakan dua mata kita, kita bangun pagi, melihat terbitnya matahari, kita melihat kedamaian di sekitar kita. Itu nikmat sekali. Sehat jasadnya,
orang itu memiliki kebutuhan yang mencukupi hari itu, maka telah dikumpulkan dunia dan seisinya. Jadi ini nikmat dunia. Nikmat dunia bukan uang yang ada di bank, bukan uang yang ada di berangkas, ya, bukan sawah yang melimpah luas, tapi kenikmatan itu yang dimakan hari itu. Maka Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang aman di hari itu dengan istrinya, dengan anaknya, dengan tetangganya, otomatis dengan negaranya, dan dia sehat dan punya sesuatu yang mencukupi makan di hari itu, maka telah dikumpulkan dunia dan seisinya. Al-Imam Fahru Razi rahimahullahu ta'ala ditanya oleh kaum muslimin di zamannya. Faqala qail, ainal afdal al-amnu amisiha? Faqala al-amnu afdalu minasiha. Imam Fahru Razi pernah ditanya, mana katanya lebih afdal, kedamaian, ketentraman atau sehat? Maka beliau mengatakan damai lebih dibutuhkan dan lebih mulia ketimbang sehat. Lalu orang bertanya, apa alasannya? Kata beliau, saya akan berikan perumpamaan seekor kambing. Bukan manusia ya, contohnya seekor kambing. Gimana? Seekor kambing yang cacat, kakinya pincang, sakit. Lalu disediakan makanan. Maka dia bisa mengkonsumsi makanan minuman walaupun dia pincang. Tapi sekarang ada seekor kambing yang sehat. Diikat, lalu di sekitarnya ada serigala. Dan di sekitarnya disediakan minuman dan makanan. Maka dia akan mati kelaparan walaupun ada makanan dan minuman di sekitarnya. Kenapa? Karena tidak aman. Ada seekor serigala ya yang mengganggu dia, dan dia akan ketakutan dengan sebabnya. Jadi begitu agung takbir yang disebutkan oleh para ulama. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nikmat kedamaian ini. Sebagaimana para sahabat Muhajir dengan Ansor diingatkan kenikmatan. Ketika zaman jahiliyah itu terjadi pertikaian di antara qabilah, di antara suku-suku terjadi pertengkaran. Sering terjadi pertikaian, sering terjadi pembunuhan, banyaknya perzinahan, banyaknya peminum khamr. Maka Allah mengingatkan dalam surah Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nikmat persaudaraan, nikmat persatuan. Setelah manusia berada dalam pertikaian, berada dalam permusuhan, maka ketika datang Islam, datang syariat Islam, datang dinul Islam, maka Islam ini menciptakan kedamaian, menciptakan ketentraman. Sebagaimana nama Islam itu adalah kedamaian. Maka Allah Ta'ala mengingatkan nikmat yang sangat agung ini, nikmat yang sangat mulia ini, yaitu nikmat perdamaian, nikmat kedamaian, nikmat persatuan, tidak ada pertikaian. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita umat Islam yang mungkin sekarang dibilang 82%. Dari 250 juta penduduk Indonesia, dari ribuan pulau, itu dalam muslim. Dan kita merasakan kedamaian, ketentraman hari ini. Kita sholat damai, mau taklim damai, mau kajian damai, mau kerja damai. Walaupun mungkin terkadang kita mendapatkan sesuatu dalam kehidupan ini. Nah, bagaimana umat Islam menjaga kedamaian dan ketentraman ini? Poin-poin apa agar kita bisa menjaga kedamaian, ketentraman ini?
mensyukuri nikmat Allah berupa kemerdekaan. Karena tentunya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya juga ingin mengisyaratkan terlebih dahulu dengan judul tadi, aku akan jaga negeriku. Yang dimaksud menjaga negeri ini apa? Bagi umat Islam tidak diragukan lagi bahwa umat Islam wajib ribat. Ribat itu apa? Bagian dari jihad ya. Bagaimana ribatnya umat Islam mempertahankan negara ini? Yang pertama, walaupun kita ya, bukan pasukan tentara dan kita bukan polisi, tapi kita akan membantu tentara dan polisi. Bahwa umat Islam berkewajiban untuk menjaga negara ini dari setiap jengkal-jengkal tanahnya untuk tidak dikuasai orang lain. Itu kewajiban yang dinamakan dengan jihad difa, menjaga seluruh teritorial milik kita ini dari Sabang sampai Merauke. Yang kedua, umat Islam berkewajiban adalah untuk membentengi umat Islam dari setiap pemahaman yang bisa merusak akidah umat ini. Umat Islam diperintahkan untuk berjihad dengan jiwa, harta, ilmu, dengan semua apa yang kita miliki. Orang yang punya ilmu dengan ilmu, orang yang punya harta dengan harta, orang yang punya keahlian dengan keahlian, orang yang ahli dalam IT, silakan. Berjuang untuk apa? Untuk menangkal setiap pemahaman yang akan merusak akidah umat ini. Termasuk apa? Bahwa umat Islam berkewajiban untuk mempertahankan dari sisi lain sistem ekonomi umat ini. Jadi kita berkewajiban juga untuk mempertahankan sistem ekonomi. Bagaimana kita bisa mensejahterakan bangsa ini dan kita bisa mensejahterakan rakyat Indonesia, di mana umat Islam berkewajiban bagaimana menstabilkan ekonomi, ya, akidah, ekonomi. Termasuk kita juga punya kewajiban untuk menstabilkan sistem pendidikan. Pesantren-pesantren jangan tentunya ala dulu, jadul. Pesantren yang tidak punya sistem tentang pengelolaan administrasinya, keuangannya, sistem pembelajarannya. Karena kita wajib tahu bahwa negara ini, bangsa ini akan menjadi bangsa yang kuat, akan menjadi bangsa yang ditakuti oleh bangsa-bangsa yang lain ketika generasinya adalah generasi yang berpendidikan, generasi yang kokoh. Dan Islam telah mengajarkan satu kaidah dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, bahwa setiap orang tua berkewajiban untuk mendidik anaknya. Jadi pendidikan adalah harus stabil, menjadi pendidikan yang hebat. Karena tentunya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terjadinya mungkin gonjang-ganjing yang ada di negara ini, maaf, boleh saya untuk mengungkapkan ini ya, bahwa para pejabat kita, maaf, para petinggi kita itu tidak belajar agama dari sejak kecil, sehingga tidak paham tentang Islam. Orang-orang yang ada dalam kekuasaan hari ini umumnya sejak kecilnya tidak belajar Islam. Supaya terjadi kebaikan di negara ini, maka mesti generasi yang akan datang, yang akan memimpin negara ini adalah orang-orang yang belajar tentang Islam dan mereka mengamalkan Islamnya. Dan ini kewajiban kita. Kalau nanti mungkin tidak seorang bupati muslim, dia hafal Quran. Seorang camatnya yang hafal Quran, seorang gubernurnya yang hafal Quran. Hatta di kepolisian, Masya Allah, Pak Mulyono kalau ditakdirkan nanti Bapak Kapolres hafal Quran.
Maka akan bisa membedakan definisi radikalisme seperti apa. Ya, nanti radikalisme seperti apa. Nanti kalau bawa Quran, oh ini bukan radikal. Karena tahu Quran itu tidak mengajarkan radikal. Orang yang ingin menegakkan syariat Islam bukan radikalisme gitu ya. Sebab saya ingin menjelaskan bahwa Islam itu menciptakan kedamaian. Enggak ada satu ayat pun, satu hadis pun yang ada dalam Quran ataupun dalam hadis yang mengajarkan radikalisme, tidak ada gitu. Tapi Islam itu adalah damai. Karena Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali untuk rahmat alam semesta. Maka umat Islam wajib meyakini tidak ada satu bentuk syariat pun yang akan menciptakan gejolak di dunia ini gitu. Tidak ada sesuatu dalam syariat Islam yang akan membuat gejolak di negara ini. Kenapa? Karena Islam itu rahmah. Gitu. Jadi umat Islam wajib mempertahankan negara ini. Salah satunya adalah bidang pendidikan. Gitu. Memajukan bidang pendidikan. Saya sekedar mungkin sedikit itu ya. Kenapa katanya orang Indonesia itu banyak utang? Dan ikhwan-ikhwan juga kalau punya utang seringnya tidak bayar gitu. Afwan akhi gitu. Nah, konon ini adalah korban guru matematika gitu. Ini korban guru matematika. Kenapa? Coba aja guru matematika itu ya 17 kurang 9 katanya. Pinjem katanya. Tapi tidak diceritakan, dikembalikan gitu. Maka sampai besar pun apa? Yang namanya pinjem itu jarang mengembalikan itu. Kenapa? Korban guru matematika karena sistemnya kurang baik gitu. Mestinya apa? Guru matematikanya sedikit cerdas. Dia bilang si kaya ngasih ke si miskin itu. Jadi timbullah generasi orang yang dermawan itu. Hasil guru matematika bukan guru akidah gitu. Nah ini diberdayakan itu ya. Nah, artinya pendidikan juga ini menjaga negara gitu. Atau guru IPS, maaf ya kalau belum sependapat dengan kami, riba itu haram ya. Ada guru IPS ngajarkan perbankan itu, mengenalkan perbankan. Pak Sulaiman punya uang 10 miliar, disimpan di bank A, keuntungannya 2% per tahun. Maka guru yang biasa-biasa, dia akan bertanya, berapa keuntungan Pak Salman per tahun? Maka anak sampai perguruan tinggi tidak pernah tahu apa itu riba gitu. Karena gurunya guru-guru biasa saja gitu. Tapi guru yang cerdas dia akan bertanyanya beda. Berapa uang haram Pak Salman yang harus dibuang? Nah, itu guru yang maju gitu. Guru yang maju gitu. Nah, jadi artinya yang dimaksud mempertahankan negara itu bukan hanya bawa pedang gitu. Bagaimana kita itu mengembangkan sistem pendidikan. Ya. Bagaimana yang dimaksud mengembangkan sistem pendidikan? Bagaimana agar para pemimpin kita itu tidak korup? Bukan saya menuduh, bukan. Kan sekarang ada KPK ya. Tiap bulan KPK itu bupati ini kena OTT, gubernur ini kena OTT gitu. Apa penyebabnya? Ya penyebabnya karena pendidikan ini hanya tok kognitif, tidak ada afektifnya, tidak membangun karakter sejak kecil. Subhanallah, saya kemarin melakukan perjalanan ke Tidore, lalu ada sesuatu yang bagi saya itu bertanya ya. Saya tanya ke berbagai tokoh di situ, saya tanya gubernurnya, saya tanya tokoh ya, di situ ada tokoh apa? Rois Am NU, saya tanya, Pak, kenapa di sini itu kok nggak ada pencurian motor gitu? Maaf ya, beda dengan di kita di Bekasi. Di sana nggak ada orang mencuri motor itu. Motor itu di jalan, ditinggal, kuncinya ngegantung, nggak ada. Saya berkali-kali lupa HP, nggak hilang gitu. Saya tanya, kenapa Pak? Ternyata ini Ustadz ini bilang, karena orang ini punya filosof, paham mana milik saya, mana milik orang gitu. Itu kan pendidikan.
Sampai di sana kisah orang-orang tua terdahulu itu kalau ada kelapa terbawa air atau terbawa itu apa ke laut, itu mereka tidak berani mengambil kelapa itu. Kenapa? Karena kelapa ini tidak mungkin air yang membuatnya katanya. Mesti ini milik orang lain. Gitu. Mereka tidak mau mengambilnya. Gitu. Jadi itu apa? Tingkat akhlak melekat gitu ya dalam kehidupan. Nah, maka mestinya pendidikan yang kita kelola hari ini, pendidikan Islam, itu adalah harus menciptakan orang-orang yang memang berkarakter. Saya berikan contoh, kalau saya ngajarin orang yang sifatnya hanya hafal, itu mungkin 2 detik atau 10 menit atau 1 menit bisa. Saya bilang, anak-anak tahu nggak bahwa ada sunnah sehari semalam sholat 12 rakaat yang pahalanya dibangunkan rumah di surga. Hadis Ummu Habibah. Man hafidha isnatai asyarata raqatan fi kulli yawmin wa lailah banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam, maka Allah akan membangunkan bagi dia rumah di surga. Lalu saya bikin soal besoknya. Bikin soal, sebutkan hadisnya. Sekian anak menjawab. Siapa sahabatnya? Sekian anak menjawab. Ya. Siapa yang mengeluarkan hadisnya? Sekian anak menjawab. Tanya lagi yang termudah. Berapa rakaat sholat sunnah yang berkaitan dengan sholat wajib sehari semalam? Dia akan begitu mudah mengatakan 12 rakaat. Coba cek berapa orang yang sholat setiap sholat fardu, sholat qobliyah dan ba'diyah. Kita akan mendapatkan bahwa sejumlah mereka itu tidak melakukan. Kenapa? Karena fokus kita itu bagaimana orang itu dapat ijazah dan dapat nilai. Nah, sistem pendidikan itu yang berlaku hari ini seperti itu. Maka termasuk kewajiban kita merubah ini. Karena ini termasuk mempertahankan negara ini. Bahkan saya sering, dan nggak apa-apa, ucapan saya mungkin disampaikan ke Menteri Pendidikan, nggak apa-apa kan, kalau ini kan hal-hal yang bukan mengkritik ya. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah semoga tidak ada ujian nasional lagi gitu. Kenapa? Karena dalam penelitian ahli pendidikan, saya yang bergelut dalam dunia pendidikan dari sejak kecil sampai umur 45 tahun. Saya merasakan tidak ada relevansinya antara soal dengan untuk keberhasilan orang. Diuji dengan ditanya, apalagi cuma ABC. Dijaga lagi sama, ini Pak Mulyono ini dulu diperintahkan ya untuk jaga sekolah gitu. Diteng-teng kala singkop AK4 ya, mau ujian. Ini nggak matching gitu ya. Nggak maju gitu pendidikan seperti ini. Kenapa? Karena tidak membangun kemampuannya. Tidak maju. Nah, mempertahankan negara itu salah satunya adalah bagaimana pendidikan itu maju. Bagaimana pendidikan itu ada perubahan. Agar betul-betul kita itu orang-orang yang punya skill. Saya terakhir dalam poin ini ingin memberikan contoh ya. Kalau di antara antum ada yang jurusan IT di sebuah pendidikan besar atau terkenal, dapat titel doktor. Nah, terkadang orang yang punya titel doktor itu bisa kalah dengan orang yang tidak punya titel. Yang punya titel doktor, dia hanya jadi pengajar di sekolah terkenal atau di perguruan tinggi. Maaf, kalau Anda jadi guru IT, upahnya tidak akan lebih dari 7 juta. Itu nominal yang diberikan oleh pemerintah. Baik jadi jadi dosen, dosen berapa sih upahnya? Ada dosen yang upahnya 100 juta? Enggak ada kalau upah asli.
Kalau Anda menjadi guru di apa? Di SMA itu terkenal jadi guru atau jadi guru PNS. Berapa? 7 juta. Itu udah banyak banget. Kalau digabungkan dengan apa hari ini ada apa namanya? Sertifikasi ya 15 juta. Tapi kalau Anda menjadi seorang pembuat umpamanya software, Anda akan mendapatkan uang T triliun, mengalahkan yang tadi. Maka orang yang berada dalam dunia fakta, skillnya mampu dan dia bisa menciptakan sesuatu, maka dia bisa memberikan sesuatu. Kalau orang yang punya ijazah hanya bisa ngajar, itu tidak punya apa-apa. Makanya rakyat kita itu kenapa dari kecil inginnya hanya jadi PNS, bukan nggak boleh jadi PNS ya. Tapi kalau ditinjau dari sisi upah, jadi PNS itu sedikit upahnya. Saya tidak mengatakan jadi PNS tidak baik, bukan. Tapi kalau dari sejak kecil yang diiming-iming sama anak itu adalah menjadi seperti itu tidak akan maju Indonesia. Saya itu tidak punya ijazah, maaf ya. Saya tidak punya ijazah. Kalau antum tanya saya apa ijazahnya, saya punya ijazahnya SD saja. Ya, saya belajar di bawah pohon, di atas pasir, tidak punya ijazah. Tapi saya bisa mengumpulkan orang-orang yang punya ijazah, karena saya belajarnya skill, bukan belajar ijazah. Saya tidak mencari secari kertas, saya tidak mencari rekomendasi seseorang, tapi saya mencari kemampuan. Orang yang mencari kemampuan, baik tentang ilmu dunia ataupun tentang ilmu din, itu akan lebih hebat ketimbang orang yang mencari secari kertas. Dan wajib atas umat Islam kalau ingin mempertahankan negara ini, kita tidak merasa takut dengan ada pekerja-pekerja asing yang sekarang mungkin jadi isu ya, bahwa umat Islam, bahwa kita adalah harus betul-betul bagaimana membangkitkan tentang dunia pendidikan. Agar kita muncul orang-orang yang hebat, orang-orang yang ahli, orang-orang yang maju dan punya skill. Maaf ya, contoh terakhir di sini saya ingin sampaikan juga karena penting. Ada beberapa teman relasi saya, ijazahnya SH, sarjana hukum. Ada teman saya, ijazahnya apa? Sarjana pertanian. Yang sarjana hukum jadi penjual spare part dan maju. Yang sarjana pertanian jadi guru akidah, semuanya orang nyasar. Semuanya orang nyasar. Lalu saya melakukan penelitian ya, apa yang terjadi? Ternyata ketika saya berbicara, Ustadz, setelah saya punya ijazah, saya tidak kementalan katanya jadi orang hukum. Maka saya tidak mampu di situ. Akhirnya saya cari perusahaan. Maka dibikin perusahaan sama dia, spare part, maju. Kenapa? Itu menunjukkan para ibu, para bapak, ketika antum maksa anak antum untuk jadi ahli tertentu, ternyata anak itu tidak diberikan pengetahuan tentang apa? Ya. Tentang apa yang mesti dikerjakannya gitu. Ya. Oh iya, silakan. Baik, bismillah, afwan. Kembali mengingatkan kepada jemaah sekalian, ikhwan wal akhwati fiddin, untuk tetap menjaga putra-putrinya selama kajian berlangsung. Insyaallah di depan sudah ada Ananda, adik kecil yang terpisah dari antum sebagai orang tua, mohon untuk merapat ya. Begitu pula kepada yang lainnya, kepada taib. Sekaligus mengingatkan barangkali bisa disempurnakan dalam rangka penjagaan putra-putri yang diikut sertakan dalam kajian ini, untuk disertakan nomor kontak orang tua yang bisa dihubungi, dikhawatirkan jika qadarullah terpisah dari orang tua. Naam, jazakumullah barakallahu fikum. Ya. Iya, Masya Allah. Ya.
Ini di luar dugaan, jemaahnya banyak. Masya Allah. Jadi ini hal yang pentingnya. Makanya dunia pendidikan hari ini, ketika anak itu mau diarahkan ke mana gitu, maka dia diberikan pengetahuan. Nah, kalau Anda jadi dokter, lihat nih, ada rumah sakit, dibawa ke rumah sakit. Kalau kamu jadi dokter seperti ini, siap enggak gitu. Kalau Anda akan menjadi ahli IT, nih seperti ini kerjaannya. Kalau akan jadi direktur seperti ini, nih. Jadi anak itu dikenalkan dengan dunia nyata. Kalau dulu kan tidak. Kita disuruh jadi dokter, kita disuruh jadi sarjana hukum, kita tidak tahu. Makanya sering orang itu punya ijazah dan keahlian dalam dunia lapangannya berbeda dengan ijazahnya. Nah, maka dunia pendidikan hari ini perlu dikembangkan. Ini hanya motivasi aja ya, agar antum yang bikin sekolah ya itu tidak asal bikin sekolah gitu ya. Jadi sekarang harus dikembangkan. Nah, maka kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mempertahankan negara termasuk kita mempertahankan teritorial negara ini. Yang kedua tidak lain adalah umat Islam mempertahankan akidahnya dari setiap bentuk penyimpangan. Yang ketiga adalah mempertahankan ekonomi kita. Yang keempat adalah mempertahankan pendidikan. Dan ini kewajiban kita semuanya ya. Bagaimana kita mempertahankan negara ini. Kemudian sebagai penutup, sebelum kita membuka pertanyaan di pagi yang berbahagia ini, bagaimanakah umat Islam mempertahankan nikmat yang sangat agung ini? Nikmat yang sangat besar ini. Dan bagaimana kita mempertahankan poin-poin yang tadi ini? Agar kita damai akidah kita, pendidikan kita, ekonomi kita, dan sebagainya. Maka ada sesuatu yang perlu kita ketahui secara syar'i. Yang pertama, bagi umat Islam adalah mempertahankan untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Ya. Untuk tetap menjaga akidah kita, agar akidah kita tetap lurus. Ya. Allah berfirman dalam surah An-Nahl, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allah berfirman, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, maka bagi mereka keamanan dan kedamaian. Surah Al-An'am ayat 82 ya. Maka mesti umat Islam menjaga akidahnya agar tidak mencampuri akidahnya dengan kesyirikan, tidak menyekutukan Allah. Dan Allah berfirman dalam surah yang ke-24 ya, surah An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat la yastahlifannahum fil ardi kama stahlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinana lahum dinahum alladhi irtadha lahum wa la yubadina lahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Ayat ini ayat populer ya. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang beramal soleh. Allah akan memberikan 3 poin. Pertama, kekuasaan. Artinya apa? Bahwa kekuasaan umat Islam di negara ini dan kita bisa mempertahankan negara ini. Umat Islam punya keyakinan yang khusus, yaitu mentauhidkan Allah. Dan kita akan diberikan kedamaian, ketentraman dalam agama kita. Dan kita akan ditukar dari rasa takut kepada rasa aman. Tidak ada gempa bumi, tidak ada tsunami, tidak ada gunung meletus, tidak banyak musibah. Bagaimana? Agar negara ini tidak banyak musibah. Jauh dari murka Allah, jauh dari azab Allah. Dan kita memiliki kekuatan di negara ini, maka kita adalah mentauhidkan Allah. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Kalian beribadah kepadaku dan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Nah, ini landasan yang utama.
Yang kedua adalah asyukru, bersyukur kepada nikmat Allah. Sebab Allah telah memperingatkan dalam surah An-Nahl ayat 112. Wa daraballahu mathalan qaryah kanat aminah mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'umillah fa adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Allah membuat perumpamaan negara tempat yang aman, damai, sentosa. Lalu penduduknya kufur kepada nikmat Allah. Maka Allah menimpakan kepada mereka baju kelaparan yang panjang. Dan menimpakan kepada mereka kemarau yang panjang. Dan Allah menukar dari rasa aman kepada rasa takut dengan apa yang mereka perbuat. Ayat ini mengisyaratkan, pemirsa kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, umat Islam akan tetap teguh mempertahankan negara ini. Dan kita akan mampu mempertahankan jengkal-jengkal tanah ini. Tatkala kita itu melaksanakan syariat Allah, bersyukur kepada Allah, bersyukur dengan hati, mengakui bahwa apa yang kita miliki dari Allah, bersyukur dengan lisan dengan memuji Allah, dan yang terpenting dari semua itu tentunya adalah bersyukur dengan jiwa kita, yaitu dengan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Karena Nabi SAW menjelaskan bahwa akan terjadi musibah yang ditimbakan oleh Allah Ta'ala apabila kita melakukan 5 perkara, maka akan datang musibah 5 perkara. Dan kita wajib sadar nih di sini. Jadi Nabi SAW mengatakan akan ada 5 musibah ketika umat Islam melakukan 5 dosa. Apa kata Nabi SAW? Hadis Abdullah bin Umar. Ya ma'syarul muhajirin, khamsu hisalin, fa inni a'udzu billahi bihinna an tudrikuhunna. 5 perkara yang aku berlindung kepada Allah. Aku merasa takut menimpa kepada kalian. Apa saja katanya? Yang pertama, lam tadharil fahishatu fi qaumin qattun hatta yu'linu ila fasha fihim ta'unu wal auja'u alladzi lam takun madat fi qaumil ladzi madaw. Yang pertama, tidaklah perzinahan tersebar dalam satu negara, dalam satu kaum, dalam satu komunitas manusia seolah-olah mereka menghalalkannya, kecuali Allah akan menurunkan penyakit kulit atau penyakit yang tidak pernah menimpa kepada sebelumnya, yaitu seperti HIV, AIDS. Jadi kerusakan itu salah satunya tersebarnya perzinahan. Yang kedua, walam yankusu al-mikyala wal mizana ila ukhida bisinina wasidatul maunati wa jurasul tani. Tidaklah kalian mengurangi timbangan dan takaran, meteran dalam jual beli, curang. Terjadinya kecurangan, terjadinya kegoliman dicontohkan dalam bentuk mengurangi takaran atau timbangan atau meteran, kecuali Allah akan menimpakan musibah. 3 katanya musibahnya. Pertama, kemarau panjang. Kedua, kesulitan dalam ekonomi. Sampai ada orang mengatakan, Pak Ustadz, kata orang asli Cikarang, tong boro-boro nu halal, nu haram ge hese di teangan gitu. Sampai ada orang mengatakan jangankan yang halal, yang haram pun susah dicari katanya. Karena musibah. Yang ketiga, akan munculnya pemimpin-pemimpin yang zalim. Di sini menunjukkan gambaran pemimpin adalah gambaran rakyatnya. Ketiga, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatar laulal bahaimu lam yumtaru. Nabi SAW mengatakan, kalau kalian menahan zakat-zakat kalian, maka Allah akan menahan turunnya hujan. Kalaulah tidak ada semut-semut, binatang-binatang melata, maka Allah tidak akan menurunkan hujan. Maka bersyukurlah atas semut-semut yang ada di sekitar kita.
Yang dengan itu Allah menurunkan hujan. Yang keempat, walam yanqudu ahdallahi wa rasulihi ila sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim fa akhadhu ma fi aidihim. Tidaklah satu kaum melanggar batasan-batasan Allah dan Rasulnya, jadi melakukan pelanggaran-pelanggaran kepada hukum Allah, kecuali Allah akan menguasakan musuh-musuh, baik menguasai menguasai tempat, atau menguasai ekonomi, atau yang lainnya. Yang kelima, wa malam tahkum a'immatuhum bi kitabillah aw tahayyaru ila ja'alallahu bainahum ba'as. Dan tidaklah para pemimpinnya tidak berhukum dengan hukum Allah, kecuali akan terjadi pertikaian di antara mereka. Maka umat Islam ketika kita berbicara bagaimana mempertahankan negara ini, introspeksi kepada diri kita semua bahwa kita wajib melaksanakan hukum Allah. Karena setiap bentuk maksiat akan mendatangkan malapetaka. Lihat dalam surah Al-Ankabut ayat 40. Fakullan akhadna bidanbihi faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadatu sayhatu wa minhum man hasabna bihil ard wa minhum man agraqna wa ma kana Allahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Allah berfirman, setiap kelompok, setiap orang, setiap kaum diambil, diazab dengan sebab dosanya. Di antara mereka ada yang dihujani dengan hujan batu. Di antara mereka ada yang disambar petir, geledek. Di antara mereka ada yang ditenggelamkan ke bumi. Di antara mereka ada yang ditelan banjir. Semuanya adalah dengan sebab dosa. Maka umat Islam ini wajib mengamalkan agamanya. Ini poin yang kedua. Yang ketiga adalah ta'atul umara. Di antara perkara yang akan menciptakan kedamaian dan ketentraman di antara umat Islam dan bangsa ini adalah ta'atul umara. Tab'an fi ghairi maksiatillah. Adalah mentaati pemimpin yang bukan maksiat kepada Allah. Mentaati para pemimpin kaum muslimin di setiap negaranya adalah salah satu bagian terpenting. Maka oleh sebab itu Allah menjelaskan dalam surah An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Jadi bagian taat kepada Allah, bagian taat kepada Rasul, harus taat kepada pemimpin kita. Dan mengikuti manhaj salafus saleh ridwanullahi ta'ala alaihim. Bagaimana? Salah satunya adalah sabar kepada pemimpin hatta pemimpin itu zalim. Dilarang bagi umat Islam untuk melakukan kudeta atau memberontak kepada pemimpin yang sah. Dan tidak boleh kita itu untuk membuat gejolak. Pemimpin yang zalim harus dihadapi dengan kesabaran dan dihadapi dengan kesolehan kita. Kewajiban kita adalah menasehati dengan cara yang baik. Karena kaidah dalam hal ini secara singkat bahwa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, jangan datang kemungkaran setelahnya. Jadi kata para ulama, haram bagi kita mengingkari kemungkaran, datang kemungkaran setelahnya. Tidak boleh bagi kita mengingkari kemungkaran dengan sesuatu yang mungkar. Dan jangan kalam saya ini diambil kesimpulan bahwa Ustaz Abu Qatadah menyetujui pemimpin yang zalim, ya tidak. Karena orang yang alim, ahli sunnah, para ulamanya tentunya tidak akan mengekor di bawah pemimpin yang zalim atas kezalimannya. Tetapi pemimpin-pemimpin ahli sunnah akan menasihatinya dengan cara yang baik. Nabi SAW menyebutkan
Siapa yang memuliakan pemimpinnya maka mereka akan dimuliakan. Siapa yang menghinakan pemimpinnya maka mereka akan dihinakan. Ya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, ini adalah kewajiban kita. Ya. Tapi masalah sekarang pemilu ya silakan aja ya. Ada dua kelompok, maaf saya bukan mengomentari ya. Ada yang masih setuju, ada yang ingin ganti. Nah, itu kan dilindungi sama konstitusi negara ini ya. Ya. Itu dilindungi sama konstitusi negara ini. Punya hak rakyat ini. Tetapi yang wajib kita pahami, siapapun yang memimpin kita dan dia muslim, maka umat Islam punya kewajiban untuk bermuamalah dengan pemimpinnya dengan cara yang baik. Mengikuti manhaj salafus saleh ridwanullahi ta'ala alaihim. Ya. Kami memiliki keyakinan bahwa tidak boleh menjelek-jelekan pemimpin di atas mimbar. Ya. Tidak boleh. Dalam keyakinan kami ahli sunnah. Kita memiliki keyakinan bahwa kita tidak boleh menggunjing pemimpin di atas mimbar. Tapi kalau saya membahas tentang kepemimpinan di masjid, tidak termasuk apa yang sekarang mungkin akan ada aturannya, insya Allah enggak ya. Sebab kalau saya ditanya, Pak Ustadz, pemimpin yang mana yang harus dipilih? Saya tidak akan menyebutkan nama. Tapi saya akan memberikan nasihat kepada umat Islam. Pertama, kaidah umat Islam tidak boleh memilih pemimpin yang tidak seagama menurut akidah kita. Dan ini akan dijelaskan di masjid manapun. Dan tidak boleh dikatakan provokator ya, maaf ya. Secara undang-undang juga dibolehkan. Ya. Kedua, kita akan mengatakan dan ulama akan mengatakan memilih orang yang paling soleh, yang tersoleh di antara yang ada, yang beragama. Ketiga adalah orang yang punya profesionalisme, punya keahlian. Jadi muslim, beragama, punya keahlian. Keempat apa? Yang diprediksi amanah. Kelima, diprediksi punya kemampuan memimpin. Qawiyu amin. Pemimpin yang kita akan pilih untuk 2019 yang memiliki dua syarat menurut umat Islam. Al-qawiyu, qawi itu apa? Kuat, mampu memimpin, bisa mempertahankan negara ini. Kemudian apa? Qawi, punya kemampuan beragama, punya kemampuan menata negara, ya. Punya kemampuan mengerahkan pasukan, ini qawi. Amanah apa? Memiliki keadilan, menegakkan hukum. Dia bisa memenuhi apa yang dibutuhkan rakyatnya. Ini pemimpin. Siapa namanya? Saya tidak akan menyebutkan. Dan ini akan dibahas di masjid-masjid. Dan tidak bisa dilarang kalau membahas ini. Kenapa? Di Quran ada, di Sahih Bukhari ada, di Sahih Muslim ada, di Sunan Tirmidzi ada, bab ulatul umur. Kitab-kitab banyak ahkam syariah. Kalau ngebahas ini tidak dilarang. Tapi kalau ajang seperti hari ini dipakai untuk kampanye, nah itu mungkin dibahas dan kita juga tidak akan perlu untuk itu. Karena ahli sunnah mengajarkan kalau tidak boleh membahas politik, bagaimana saya menjelaskan harus taat kepada pemimpin? Kan membahas politik berarti saya tadi ya. Membahas poin yang keberapa tadi? Ketiga ya. Membahas poin yang ketiga ini membahas apa? Politik, bahwa rakyat Indonesia yang muslim, yang ahli sunnah, kaidah mentaati pemimpin seperti tadi gitu. Nah, ini perlu. Keempat, saya akan menyebutkan 5 saja. Keempat adalah iqamatul adli, menegakkan keadilan. Ya. Keadilan adalah sumber semua kebaikan. Keadilan ini harus tegak.
Dan keadilan ini harus ditegakkan dalam semua lini, oleh rakyatnya, oleh pemimpinnya. Kalau kita pingin aman dan damai, tidak boleh ada kezaliman. Maka Allah berfirman dalam hadis qudsi, inni haramtu zulma, sesungguhnya aku telah mengharamkan zalim kepada diriku. Wa ja'altu muharraman ala ibadi fala tadhallamu. Nabi SAW mengatakan, atau Allah berfirman, aku mengharamkan zalim kepada diriku dan aku menjadikan haram kepada hambaku, maka janganlah kalian zalim. Saling menzalimi. Ya. Keadilan harus tegakkan. Saya berikan contoh 3 hadis saja. Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu taala anhu, didapatkan beliau mengasih pemberian kepada salah seorang anaknya. Lalu ditanya, wahai Nu'man, apakah engkau melakukan semuanya? Ataupun apakah engkau memberikan kepada seluruh anakmu? Maka beliau mengatakan tidak. Maka beliau mengatakan, i'dilu baina auladikum, adilah kamu dengan anak-anak kamu. Kalau antum udah bisa adil dengan anak-anak antum, maka akan adil ketika memimpin. Hatta memimpin jadi kepala sekolah, dari direktur, jadi bupati, akan adil. Kalau kita udah adil kepada diri kita sendiri. Bahkan adil itu kepada diri. Lihat dalam ucapan Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu, qala salasun man jama'ahunna faqad jama'a fihinna, ini faqad jama'a fihi al-iman. Ammar bin Yasir mengatakan 3 perkara yang apabila berkumpul pada seseorang maka telah berkumpul padanya iman, katanya. Apa? Al-insafu ala nafsik, bersikap adil kepada diri, katanya. Apa contoh adil kepada diri? Dicontohkan oleh Salman Al-Farisi kepada seorang sahabat yang waktu itu tidak adil kepada dirinya. Kenapa? Ada seorang wanita yang didapatkan oleh Nabi SAW kucel enda kumal. Jadi ada sahabiah yang penampilannya itu tidak menyenangkan, bajunya lusuh gitu ya, kotor. Lalu ditanya, kenapa? Katanya, karena suamiku setiap hari puasa, katanya. Setiap malam sholat sepanjang malam, aku tidak pernah disentuh sama suamiku. Maka aku nggak mau, katanya. Untuk berdandan buat apa, katanya, suamiku nggak nyentuh-nyentuh aku, gitu. Maka Salman Al-Farisi berkunjung kepadanya. Datang waktu malam, lalu sahabat ini berkata, wahai Salman, tidurlah Anda. Maka Salman mengatakan, wallah, demi Allah, aku tidak akan tidur sehingga engkau tidur dengan istrimu. Besok harinya menghidangkan makanan. Wahai Salman, silakan makan. Belum mengatakan, demi Allah, aku tidak akan makan sehingga engkau makan denganku. Lalu Salman mengatakan, wahai Fulan, sesungguhnya atas dirimu bagi Allah ada hak, dan sesungguhnya atas dirimu bagi istrimu ada hak, dan sesungguhnya bagimu atas dirimu ada hak, maka tunaikanlah hak sesuai dengan proporsinya. Itulah adil. Orang yang mampu adil kepada dirinya sendiri, dia akan adil kepada yang lainnya. Orang yang tidak adil kepada dirinya, mana mungkin dia akan adil kepada yang lainnya. Nah, ini contoh hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, banyak di antara antum yang sering membicarakan ta'adud ya, dan menjadi sesuatu yang heboh di mana-mana ya ta'adud ini. Dan dibicarakannya keindahan saja ta'adud itu. Tidak pernah kita takut dengan ancamannya ketika tidak adil. Orang yang memiliki istri lebih dari 1 dan tidak adil,
Itu bahaya dosanya dan ancamannya bahaya. Nabi SAW mengatakan, man kana lahu zaujatani fayamilu ila ahadihima ya'ti yaumal qiyamati wa shikkuhu mailun. Hadis Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Darimi dan hadisnya sahih. Siapa yang memiliki dua istri lalu dia condong kepada salah satunya, maka nanti yaumal qiyamah akan dibangkitkan, dikumpulkan di arasatul qiyamah, berjalan dari kuburannya menuju arasatul qiyamah dalam keadaan miring badannya. Miring. Kenapa? Tidak adil dengan istrinya. Maka Nabi SAW memberikan contoh adil. Wahai putriku, seandainya engkau itu mencuri, maka aku benar-benar akan memotong tanganmu. Ini keadilannya. Jadi kalau keadilan ini ada dalam negara ini dan bangsa ini dan anak bangsa ini, dari seluruh disiplin manusia adil, dari mulai di rumah adil, di sekolah adil, di perusahaan adil, di masjid adil, otomatis di negara ini akan adil. Sehingga ada orang berkata, aqimu daulatal Islam fi nufusikum satakunu bi ardikum. Tegakkan agama apa? Syariat Islam dalam dirimu, maka akan tegak di negaramu. Yang terakhir ya. Yang terakhir, kedamaian dan keadilan itu akan tegak bitatbiki al-hudud wal hukum. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir untuk sementara, bahwa akan terjadi kedamaian dan ketentraman manakala hukum ditegakkan. Jadi ketika hukum ditegakkan, maka akan tegak kedamaian, ketentraman. Ya. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, umat Islam meyakini hukum yang kita yakini adalah hukum Islam. Yang mencuri dipotong, yang minum homer didera 80 kali, yang menuduh berzina didera 100 kali, yang berzina diranjang jika muhsan, dan demikian hukum. Tapi para ulama juga menjelaskan berdasarkan hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani dan yang lainnya, bahwa dikatakan dalam hadis itu, menegakkan hukum itu lebih baik ketimbang hujan 30 hari. Hadis ini menjelaskan bahwa kedamaian ketentraman itu akan tegak apabila ditegakkan hukum. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, bukan dalam bentuk keyakinan kita bahwa hukum yang manapun, hatta hukum itu tidak ada rekomendasi dari Islam, maaf ya, tetapi ketika ditegakkan akan lebih baik ketimbang satu komunitas manusia yang tidak ada hukum. Jadi catatan kata para ulama, menegakkan hukum itu lebih baik ketimbang hujan 40 tahun. Kenapa? Karena tidak mungkin akan terjadi kedamaian, ketentraman ketika tidak ada hukum. Karena manusia akan menjadi hukum rimba. Maka disebutkan juga dalam perkataan para ulama bahwa negara yang dipimpin oleh pemimpin yang adil, hatta dia kafir, itu akan lebih baik ketimbang satu negara yang tidak ada pemimpinnya dan tidak hukumnya. Bukan menyuduhkan orang kafir lebih mulia dari Islam, bukan. Tapi saking pentingnya ditegakkan hukum dan saking pentingnya ada orang-orang yang adil. Ya. Sebagai penutup ada introspeksi yang mudah-mudahan terjadi di negara ini. Indonesia ini kan 82% muslim. Sepakat hukum berzina adalah apa? Haram. Tapi sampai hari ini belum ada apa yang dinamakan peraturan hukuman perzinahan. Ya. Kita ini muslim 82% dan kita sepakat khamar itu haram. Tapi sampai hari ini belum ada undang-undang
yang melindungi dan memberikan secara perincian tentang apa? Hukum orang minum homer ya. Sehingga sekarang ada orang minum homer mati ya. Oplosan ya. Oplosan. Ya, maka kita berdoa semoga anggota DPR kita minimalnya membuat aturan. Karena saya juga udah berjalan ke berbagai negara. Negara yang tidak Islam saja itu ada peraturan minum homer di mana dijualnya, jam berapa boleh dan sebagainya. Nah, kita juga berharap ya. Jadi negara manapun yang tidak menegakkan hukumannya itu tidak akan terjadi kedamaian. Ya, seperti di kita gitu ya. Begitu banyak peraturan tapi tidak berjalan. Maka ini adalah sumber ketidakdamaian. Maka mari kita sebagai umat Islam adalah untuk mentaati hukum yang di situ memberikan apa? Maslahat kepada kita semua. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mohon maaf jika kepanjangan atau mungkin materinya ya, dan kita membuka soal jawabnya. Kalau memang ada waktu untuk pertanyaan. Baik, jazakumullah khair wa barakallahu fikum kepada Ustaz Al-Fadhil Abu Qatadah hafizallahu taala yang telah menyampaikan faidah ilmu untuk sesi yang kedua pada kajian ilmiah Tabligh Akbar Polres Metro Bekasi ini dengan tema Kan Ku Jaga Negeriku. Maka insyaallah akan kita sempurnakan dengan faidah soal jawab. Oleh karena itu kepada ikhwatal iman yang hendak bertanya silakan disempurnakan melalui tulisan, dan insyaallah di depan sudah hadir beberapa pertanyaan dan kembali untuk memandu ataupun membacakan soal jawab. Ustaz izin dipandu oleh Akhina Al-Fadhil Bapak Muryono hafizallahu taala. Baik Ustaz, saya menyampaikan beberapa pertanyaan ini dari Palembang. Masya Allah. Mengaku bernama Pak Nando. Ustadz, apakah perusahaan yang memberi gaji di bawah UMR pada suatu daerah yang telah ditentukan pemerintah daerah itu termasuk ke dalam orang-orang pemimpin yang zalim? Saya ulangi, Ustadz. Apakah perusahaan yang memberi gaji di bawah UMR pada suatu daerah yang telah ditentukan pemerintah daerah itu termasuk ke dalam orang-orang atau pemimpin yang zalim? Ini iya, memberikan upah di bawah UMR. Ya. Ya, tentunya dalam masalah ini ya dilihat ya, karena tidak, kalau masalah upah itu, upah harus mentaati kepada apa? Ketetapan ya, betul. Tapi mungkin ada problem di tengah lapangan, yaitu tempat-tempat yang memang dari sisi penghasilan itu tidak memungkinkan untuk diupah pekerjanya sesuai dengan apa? UMR. Contoh pesantren gitu ya. Pesantren kan juga sama pekerja ya. Pekerja. Kalau perusahaan itu atau mungkin lembaga itu tidak mampu secara finansial untuk memberikan upah sesuai dengan ketetapan UMR, dan antara pekerja dengan perusahaan atau dengan lembaga itu telah ada akad persetujuan, maka ini tidak dimasukkan kepada kategori zalim. Tapi apabila perusahaan itu mampu secara finansial dan secara artinya pemasukan dan pengeluaran itu mampu untuk memberikan upah sesuai dengan UMR, dan dia tidak mentaati ketetapan pemerintah, maka itu termasuk kedzaliman. Termasuk kedzaliman dan pelanggaran secara secara hukum. Wallahu taala a'lam. Baik, pertanyaan yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tidak menyebutkan nama ini. Semoga Allah menjaga dan merahmati ilmu Ustadz. Dengan melihat kondisi negeri dengan berbagai permasalahan,
ini langkah-langkah apa Tat menurut Ustadz adanya pemimpin misalnya yang dolim? Pertanyaannya, apakah itu termasuk takdir Allah yang sudah Allah tulis di atas suatu negeri? Yang kedua, apakah itu sebagai azab buat negeri karena sudah terlalu jauh meninggalkan aturan Allah? Silakan Tat. Iya, Masya Allah. Tidak diragukan lagi bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini adalah terjadi dengan takdir Allah. Wa ma tasyauna illa ayasya'allahu rabbul alamin. Jadi segala sesuatu yang terjadi kepada kita, terjadi di alam semesta ini, semuanya adalah dengan ketetapan Allah yang dinamakan dengan takdir kauni. Tetapi wajib kita imani bahwa takdir berkaitan dengan sebab. Jadi takdir berkaitan dengan sebab. Maka manusia diperintahkan untuk menempuh sebabnya. Contoh, sebab kedamaian telah disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian sebab akan turunnya azab telah diperingatkan Allah dan Rasulnya. Maka bagi umat Islam itu harus menempuh sebab kebaikan dan dia juga harus menghindari setiap sebab keburukan. Itu kewajiban kita. Apa yang menimpa kepada kita hari ini atau negeri-negeri di dunia hari ini, tidak ragu lagi bahwa itu adalah berkaitan dengan dosa kita. Maka wajib atas umat Islam adalah mempelajari dirinya, mengintrospeksi dirinya, mengobati dirinya. Ya. Saya akan berikan contoh dan ini bukan ucapan saya tetapi ucapan ulama dan berdalil dengan Quran. Dikisahkan Imam Ahmad dan beberapa ulama yang lain, itu ada 3 orang mengeluh seperti ikhwan yang tadi mengeluh gitu. Yang pertama, dia berkata, wahai imam, negeriku, daerahku kemarau panjang. Apa nasihat engkau bagi kami? Maka kata beliau, beristighfarlah kepada Allah. Datang lagi orang yang kedua dengan pertanyaan berbeda. Aku telah menikah lama, tapi aku belum punya anak. Apa nasihat engkau kepadaku? Maka Imam Ahmad mengatakan, beristighfarlah kepada Allah. Datang lagi yang ketiga, aku berusaha, artinya buka usaha, tapi rugi terus katanya, nggak pernah untung. Apa nasihat engkau kepadaku? Istighfar katanya. Maka murid Imam Ahmad heran, wahai imam, engkau ditanya 3 pertanyaan, kok jawabannya 1 katanya. Apa rahasianya? Kata beliau, pernah nggak engkau membaca surah Nuh katanya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannati wa anhara. Maka Imam Ahmad menjawab, tidaklah kamu memperhatikan surah Nuh ketika Allah berfirman, faqultu astaghfiru, maka aku kata Nuh kepada kaumnya, memintalah kalian pengampunan kepada Rabbmu, maka Allah akan menurunkan hujan. Jadi kemarau yang panjang itu dengan sebab dosa kita. Lalu Allah Ta'ala akan membanyakkan harta kalian dan membanyakkan anak kalian. Jadi kalau ingin berkah hartamu, istighfar. Dan kalau ingin punya anak, ya istighfar. Maka ini jawaban Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Maka demikian juga kita hari ini ya. Allah Ta'ala alam. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya Tat, bagaimana cara menghadapi rekan-rekan atau saudara saya yang
mendukung dan tidak mendukung pemerintah. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, ini perlu tafsil ya, masalah mendukung tidak mendukung ya. Ya. Kalau dalam arti tidak mendukung, dalam arti tidak mengakui negara, ingin menggulingkan, maka hukumnya haram. Tapi kalau yang dimaksud tidak mendukung sesuatu yang dianggap dalam akidah kita bertentangan, maka ya jelas tidak mendukung. Bagi seorang muslim tidak boleh mentaati sesuatu yang bertentangan dengan din. Tetapi dalam tidak mendukungnya bagi ahli sunnah punya kaidah tersendiri. Jadi harus diluruskan ya, karena bisa salah kedua-duanya dan akidah antum juga bisa terancam ya. Ini perlu jelas ya. Jadi namanya muslim ahli sunnah tidak mendukung. Kalau maksiat jelas tidak mendukung. Kalau bertentangan dengan agama Islam tidak mendukung. Tapi bagaimana kaidah yang benar ketika kita melihat sesuatu yang kita ingkari? Maka ahli sunnah punya kaidah. Nasihati dengan rahasia. Nasihati dengan cara yang baik, tidak membuat gejolak. Tidak membuat apa? Gejolak. Nah, ini satu. Yang kedua, kalau sekarang yang dibicarakan adalah 2019 mendukung atau tidak, maka itu ada konstitusinya, ada peraturan di negara ini bahwa presiden atau gubernur atau bupati punya jabatan berapa tahun? 5 tahun. Setelah 5 tahun berhak dipilih lagi, berhak juga tidak dipilih. Maka orang yang tidak memilih bukan termasuk orang yang kudeta dalam kaidah negara ini. Dan orang muslim berhak untuk mencari sesuatu yang terbaik baginya, bagi agamanya, bagi dunianya, dan bagi dinnya dia. Berdoa kepada Allah, memilih yang terbaik. Memilih yang terbaik. Karena semuanya ini dilindungi sama negara ini. Tapi nasihat saya, tentunya tidak boleh apa yang terjadi hari ini menjadikan negara ini jadi lemah. Maka kita mesti dengan arif semuanya, dengan kaidah yang benar, menjaga persatuan umat Islam. Jadi menjaga persatuan umat Islam dan menjaga persatuan negara ini. Seperti kita umpamanya menghindari berita hoak hari ini gitu ya. Berita yang tidak benar, berita yang mengadu domba, umat Islam mesti hati-hati. Mesti apa? Mesti hati-hati. Ya, mesti hati-hati bagi kita. Tapi bagi umat Islam, bagi ahli sunnah, ya, dengan cara yang tadi, introspeksi diri, membenarkan diri, dakwah, pendidikan, ini salah satu cara bahwa Allah akan memilihkan pemimpin yang baik bagi kita apa? Semua. Allah Ta'ala alam. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, belum Pak Ustaz? Iya. Dari Ahmad Supyan via Hasan TV. Ustadz, bolehkah umat Islam berpolitik sesuai dengan dalil sunnah? Syukron. Ya. Bolehkah umat Islam berpolitik? Bukan boleh ya, tapi wajib berpolitik. Kalau boleh, apa boleh? As-siyasatu minad din. Siyasah adalah bagian dari agama. Fanfaraqo as-siyasa minad din fahuwa zindik. Siapa yang memisahkan politik dari Islam, maka dia zindik. Tapi mungkin terkadang kita itu tertuju yang dimaksud berpolitik masuk partai gitu. Nah itu yang kerilunya gitu ya. Jadi antum juga jangan alergi dengan istilah politik, karena politik siasa itu bagian dari agama. Tapi kalau pertanyaannya spesifik,
Bagaimana hukum kita masuk partai? Nah itu hukumnya berbeda. Tapi siasa tasusun nas bi syariatil Islam, yaitu mengurus manusia dengan syariat Islam, itu bagian dari agama kita. Maka umat Islam tidak bisa dipisahkan dari politik. Di masjid tidak bisa dilarang membahas politik. Kalau dilarang tentang kampanye ya bisa. Ya, kalau dilarang tentang kampanye, ada peraturan bahwanya tidak boleh kampanye tentang nama orang di masjid. Ya, setuju saja. Tapi kalau dilarang membahas politik itu tidak bisa. Karena kalau dilarang umat Islam berbicara politik, ya jangan berbicara Quran, jangan berbicara hadis, jangan berbicara aqwal ulama. Ya, antum kan baca buku Asyiah Syar'iyah, karangan siapa? Imam Ibn Taimiyah, disyarah oleh siapa? Syekh Muhammad Shalih Utsaimin. Berbicara politik seperti tadi, siapa yang dipilih menurut umat Islam? Kan politik. Tapi kalau berbicara tentang masuk partai atau mendukung partai atau mendukung calon, nah ini hukumnya berbeda. Jadi jangan tertuju yang dimaksud dengan politik hanya itu gitu. Nah, karena kita juga harus paham dulu kedudukan politik dalam Islam, bagian dari Islam. Nah, kalau masalah mendukung, boleh atau tidak? Dengan sistem demokrasi gitu. Nah, itu hukumnya berbeda. Dan para ulama telah menjelaskan, masalah mendukung atau tidak mendukung, itu adalah berkaitan dengan maslahat bagi umat ini. Ada maslahat atau enggak? Kalau tidak ada maslahat, ya tidak perlu kita harus apa. Dan tentunya kalau sekarang dakwah sunnah, dakwah salaf condong kepada salah satu dari partai, maka kita rugi ya dalam dakwah itu. Ya kan rugi ya. Semuanya teman kita, semuanya harus didakwahli oleh kita, semuanya harus dipahamkan oleh kita. Maka kita tidak perlu ya. Ahli sunnah salafiyun itu sebagai ikon partai anu nggak perlu gitu, karena tidak memberikan maslahat bagi kita hari ini. Semuanya harus dakwahi, semuanya harus kita berikan peringatan jika menyimpang semuanya. Tapi kalau kata-kata berpolitik itu lain ya. Jadi jangan salah, berpolitik itu masuk partai ya, bukan hanya itu yang dimaksud berpolitik. Jadi harus lurus dulu akidah kita ya, karena salah ya kalau antum mengatakan sama sekali ahli sunnah salafi, orang yang menisbatkan dengan nama itu mengatakan tidak berpolitik, ya salah kalau tidak berpolitik. Antum juga dakwah pakai politik kan, siasah, dakwah ngajar pakai siasah, bahkan dengan istri juga pakai siasah. Antum punya istri 4 pakai siasah, biar apa? Biar tidak berperang terus pakai siasah. Ya, sebagai penutup ya 3 menit, antum punya istri 4, pingin apa? Pingin kenikmatannya. Apa salah satunya? Jika istri pertama head, bisa datang yang kedua katanya. Yang kedua sakit, bisa datang yang ketiga. Kan itu sering dibicarakan sama antum. Coba kalau 4 istri satu malam memboikot antum, nggak mau dijimat, pusing juga antum. Harus punya siasah. Bagaimana? Datang dari istri yang keempat pura-pura mandi janabah sehingga kelihatan masih basah. Datang ke istri pertama, istri pertamanya bilang ternyata istri yang ketiga, keempat hianat ya. Akhirnya mau dijima juga istri yang pertama. Nah itu contoh siasah ya. Artinya bikin politik itu seperti itu. Jadi bukan masuk partai gitu yang dimaksud apa? Siasah. Itu mah hanya bagian kecil ya dari apa? Bersiasah gitu ya. Ya. Barangkali demikian apa yang saya bisa sampaikan di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Iya, ya nanti. Ya saya minta maaf jika materinya mungkin, ya. Tapi nggak apa-apa ya, karena punya kewajiban saya untuk mengingatkan siapa saja. Ya.
Naam, jazakumullah khairan barakallahu fikum kepada Ustaz Al-Fadhil Abu Qatadah hafizallahu taala yang telah membahas apa yang menjadi tema kita untuk sesi yang kedua pada kesempatan Tablik Akbar ya. Polres Metro Bekasi bekerjasama dengan Koordinasi Dakwah Cikarang ini dengan mengangkat tema yang sangat penting bagi kaum muslimin dalam meluruskan pemahaman ya tentang kan ku jaga negeriku. Dan sudah kita sempurnakan dengan faidah soal jawab. Untuk berikutnya ma'asyiral muslimin wal muslimat, insyaallah masih terdapat beberapa hadiah ya yang ada di kami, dan insyaallah Ustadz berkenan untuk menyampaikan pertanyaan ya untuk hadiah ini, dan insyaallah informasinya untuk sesi yang kedua hadiah diarahkan untuk ummahat Ustadz. Gitu. Untuk ahwat. Cek dulu nih mic sound systemnya sudah sampai atau belum? Mic-nya sudah sampai ke bagian ahwat? Oh iya, Masya Allah. Ada 4 Ustaz. Ada 4 hadiah ya. Untuk ummahat. 3 kitab, 1 dari Hasan. Kembali mohon cek untuk sambungan alat pengeras suara untuk ahwat sudah sampai? Sudah ya? Iya. Baik, kepada Ustaz. Sudah. Iya, pertanyaan pertama. Ya. Sebutkan 2 ayat. Tapi nggak usah dibacakan ya. Sebutkan aja ayat berapa tadi disebutkan yang menunjukkan bahwa nikmat kedamaian dan ketentraman lebih didahulukan dari nikmat rizki. Tadi disebutkan berulang-ulang ya. Baik, silakan kepada panitia ummahat atau akhwat. Iya, sudah ada ya? Iya, silakan. Halo. Iya, silakan. Surat Al-Baqarah 1. Iya. Ibrahim 35. Iya. Surah Al-Baqarah dan surah Ibrahim ya. Surah Al-Baqarahnya ayat 126 ya. Ibrahimnya ayat 35 ya. Ya, betul jawabannya dan dapat hadiah. Nanti mungkin hadiahnya diserahkan panitia. Pertanyaan kedua, tadi sedikit mengenal ulama ya. Ulamanya siapa tadi ditanya, ketika ditanya mana lebih afdol, aman atau sehat? Maka beliau mengatakan aman lebih afdol dari sehat. Siapa nama ulama yang ditanya? Fahrur Roji. Oh, Masya Allah, Fahrur Rozi. Nah, ini Masya Allah dapat hadiah. Ternyata ibu-ibu juga memperhatikan. Dari gedung terpisah. Ya. Pertanyaan yang ketiga. Ya. Sebutkan poin-poin penting apa yang harus dijaga dari negara ini. Tadi saya menyebutkan ada beberapa poin penting ya. Yang dimaksud kita akan mempertahankan negara. Apa saja gitu. Jadi yang harus diperjuangkan, dipertahankan ini apa saja gitu. Poin-poin penting bagaimana kita mempertahankan ketentraman. Yang pertama, bagi umat Islam mempertahankan untuk tetap beribadah kepada Allah. Suaranya mungkin di Yang pertama, bagi umat Islam mempertahankan untuk tetap beribadah kepada Allah, mempertahankan akidah keislaman kita. Yang kedua, bersyukur kepada nikmat Allah. Iya. Yang ketiga, umat Islam dan bangsa ini adalah mentaati para pemimpin. Iya. Iya. Yang keempat, menegakkan keadilan. Dan yang kelima, manakala hukum itu harus ditegakkan di suatu negara. Iya, Masya Allah. Jawabannya benar. Masya Allah.
Ada 5 ya. Ini tadi menegakkan tauhid, kemudian bersyukur, mentaati pemimpin, menegakkan keadilan, kemudian menegakkan hukum. Iya, dapat hadiah. Satu lagi ya. Pertanyaan terakhir. Ya. Pertanyaan terakhir. Ya. Di antara bagian terpenting dalam sejarah Indonesia adalah apa yang ada di negeri, bagian-bagian negara Indonesia ini adalah Ternate dan Tidore ataupun Maluku Utara dan semua Papua ya. Tadi disebutkan apa bagian terpenting itu untuk termasuk peran umat Islam dalam menjaga NKRI ini. Tadi ada pernyataan dari pemimpin ya Maluku Utara. Ada yang mencerna mungkin tadi? Afwan, sudah ada yang hendak menjawab di bagian akhwat? Udah, tes. Iya, silakan mic-nya didekatkan suaranya. Pemimpin Tidore memutuskan untuk bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, Masya Allah. Dan ini penting ya. Penting oleh antum, para bapak, para ibu diajarkan kepada anak kita bahwa umat Islam itu punya peran menyatukan NKRI, sehingga tidak boleh umat Islam dituduh akan memecah belah NKRI. Karena kita mesti paham dan tahu sejarah ini, bahwa seandainya 1/3 waktu itu tidak memilih bergabung dengan Indonesia, maka Indonesia itu akan kehilangan salah satu harta terbesar hari ini, Freeport itu, yang sekarang menjadi sesuatu perkara yang heboh juga di negara ini kan. Jadi Freeport itu bagian dari sana. Kalau waktu itu tidak memilih bersatu, maka Indonesia tidak punya apa? Freeport. Ya, ini adalah sesuatu yang harus kita syukuri, bahwa umat Islam itu punya peran penting dalam menyatukan negara apa? NKRI. Demikian pertanyaan-pertanyaan. Masya Allah, saya bersyukur di mana para ibu sangat memperhatikan materi tadi ya. Berarti ya tidak lola ya. Masya Allah, masih kuat loadingnya ya. Pentium 8 berarti. Insya Allah. Ya. Ya. Kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, pertama saya ucapkan terima kasih kembali kepada Bapak Kapolres Metro Bekasi yang dengan seluruh jajarannya yang telah memfasilitasi kajian di pagi yang berbahagia ini ya. Tentunya ini adalah, mari kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar kegiatan-kegiatan ini menjadi kegiatan yang rutin ya, agar sinergik antara masyarakat terutama dengan kepolisian. Dan secara pribadi saya bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kemudian minta maaf kepada seluruhnya apabila ada kata-kata yang tidak pas, ada kata-kata yang tidak kurang, maka saya minta maaf dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap kekeliruan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.